Hai guys, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. It's me Bonifal dari tim kursus bahasa Inggris RBA 100 yang akan selalu menyediakan pelajaran-pelajaran gratis dan berkualitas hanya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. And today I'm gonna teach you some practical new words that actually I got from a clip from TV show Friends. I'm gonna teach you how to say them correctly. Aku akan mengajarkan kalian cara melafalkannya dengan benar and how to use them correctly in your sentences, dan juga cara menggunakannya dalam kalimat-kalimat Anda. But before getting into that, I'd like to ask you to subscribe to our channel Kursus Bahasa Inggris RBA 100 dan juga press the bell icon ya, harus nyalakan loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi kalau kita upload video-video menarik lainnya. And also don't forget to like our Facebook page Kursus Bahasa Inggris RBA 100 and press the bell icon. Dan sekarang let's go right into it guys. Okay. All right, it's no fat, it's no sugar, it's no dairy. It's no good. Throw it out. Okay. All right, it's no fat, it's no sugar, it's no dairy. It's no good. Throw it out. Hai guys, welcome. Selamat datang di bagian pembahasan dalam video kita kali ini. Dan langsung saja mari kita mulai. Nah, tadi si Monica, dia tadi bilang a pie, alright. Nah, ini meskipun pelafalannya itu secara kalau di kamus itu adalah a kayak gini, tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sebuah bunyi yang tidak terlalu penting dalam kalimat, makanya dikurangin atau reduced ke aja ya, dia kayak gini. Jadi a pie, a pie. Nah, cara Anda lafalkan ini kayak Anda baca ini, alright. Jadi kayak gitu. Apa arti dari kata ini? Ini artinya sebuah kue yang terbuat dari daging, ada kacangnya, ada berbagai macam. Pokoknya enak banget. Saya dulu di bawah kue ini oleh murid saya dari Bali, dia bawa kue ini, enak banget, aku suka. Nah, di sini aku udah buatkan contoh kalimatnya, misalkan do you like pie? Apakah kamu suka pie? Tidak. Kamu suka enggak kayak gitu? Do you like pie? Kalian suka enggak? Kalau biasanya orang yang memiliki kolesterol jahat banyak, tinggi, jangan makan pie karena memang itu mengandung banyak kolesterol juga ya. Nah, kemudian si Brad Pitt tadi menjawab alright, alright. Nah, tadi aku ketika tulis aku sedikit terhenti ya akan dua bunyi ini. Bagaimana kalian bisa membedakannya? Sebenarnya sangat-sangat simpel ya. Ini adalah O, jadi O, sedangkan ini adalah all. Jadi O-nya biasa doang ya. Jadi alright, yang satunya alright. Bahkan L-nya kadang kalau kalian sering dengar, kadang orang tidak melafalkan L-nya karena memang bunyinya ya bukan tidak dilafalkan, tapi memang kalau diomongin cepat karena bunyi L dengan R itu pada tempat yang sama, jadi kadang tidak kedengaran ya. Tapi ini nggak terlalu penting untuk dibahas, kita langsung lanjut aja. It's no fat, it's no. Nah, ini cara Anda lafalkannya adalah fat ya, meskipun ada juga yang masih yang lafalkan dengan bilang fat ya, tapi memang enaknya kayak si Brad Pitt tadi yang bilang fat ya. It's no sugar. Nah, ini adalah sugar. Nah, ini adalah bunyi SH ya, shu. Jadi bukan su aja, su bukan, tapi sugar, alright, artinya gula ya. It's no dairy. Nah, ini cara Anda lafalkannya adalah dairy, kayak gini, baca seperti ini aja ya, dairy. It's no good. Nah, apa arti dari kata dairy ini? Apa arti dari ini? Itu adalah sesuatu yang mengandung susu ya, seperti susu sapi, susu kambing. Biasanya semua yang mengandung susu itu disebut dengan dairy product atau dairy product, alright. Misalkan kayak ice cream. Ice cream adalah sesuatu yang mengandung susu, makanya disebut dengan dairy product atau dairy product. Atau misalkan apa ya? Cheese. Nah, cheese juga adalah sesuatu yang mengandung susu. Atau misalkan yogurt atau yogurt. Itu adalah produk yang mengandung susu juga, makanya mereka disebut dengan dairy, alright. For example, di sini aku udah, oh ya ini nanti di bawah sini ternyata aku tadi tulis di sini. Ini, I was advised not to eat too much dairy. Jadi aku disarankan untuk tidak makan banyak produk-produk yang mengandung susu ya, dairy. Alright, ini bisa dalam bentuk kata sifat, bisa juga dalam bentuk kata benda ya. Atau misalkan I'm trying to cut down on dairy products atau products ya. Artinya aku berusaha untuk mengurangi makanan yang mengandung susu ya. I'm trying to cut down on dairy products. Jadi misalkan cheese yang mengandung seperti apa ya? Yogurt atau yang mengandung seperti ice cream, dia berusaha untuk tidak menggunakan makanan-makanan yang mengandung susu ya.
Itu yang paling pertama. Pokoknya kalau Anda dengar bilang dairy, itu artinya sesuatu yang berhubungan dengan susu. Bahkan bisa kayak sapi, jadi dairy cattle, alright? Itu juga berhubungan di atau bahkan misalkan pabrik. Nah, pabrik yang memproduksi susu juga disebut dengan dairy, alright? Misalkan local dairy, artinya perusahaan yang memproduksi susu. Biasanya mereka memproduksi juga cheese, memproduksi juga ice cream, dan mereka kan biasanya nampung susu dalam jumlah yang banyak. Nah, makanya mereka disebut juga dengan dairy juga ya. Jadi dairy itu semua hal yang berhubungan dengan susu. Next, yang berikut di sini aku tulis ini. Ini adalah sebuah phrasal verb, yaitu throw it out. Cara Anda melafalkan kata ini adalah throw, alright? Nah, ini karena ada bunyi th-nya, cara Anda lafalkan bunyi th khusus untuk ini adalah throw, alright? Kayak gitu ya. Throw. Nah, kalau kita udah ngomong dengan lebih lancar, biasanya nggak kayak gitu lagi. Itu karena saya ngomong pelan-pelan aja ya. Throw it out. Sekali lagi, throw it out. Throw it out. Alright, kayak gitu. Itu artinya buang. Ini adalah sebuah phrasal verb yang mana kalian tentunya kalau ikutin video-videoku, aku udah jelaskan dengan lebih rinci mengenai ini. Jadi di sini biasanya di tengah-tengahnya itu biasanya adalah kata ganti objek ya. Sedangkan untuk kata benda lainnya bisa di tengah, bisa juga di belakang ya. Jadi kalau kalian udah ikutin video-video saya, kalian pasti tahu hal tersebut. Misalkan di sini aku buat kalimat, that's so disgusting. Alright, itu sangat menjijikkan. Throw it out, artinya buang. Throw it out. Jadi coba kalian praktikkan cara melafalkannya dulu ya. Throw it out. Throw it out. Kayak gitu ya. Jadi that's so disgusting. Throw it out. Kayak buang, alright? Itu sangat menjijikkan. Ew. Throw it out. Kayak gitu, buang. Throw it out. Throw it out. Alright, kayak gitu. Atau I can't believe you threw my mother's card out. Alright, jadi kayak gitu. Aku heran atau aku nggak percaya kamu buang kartu ibuku. I can't believe atau I can't believe you threw my mother's card out. Jadi aku nggak percaya kamu mau buang kartu ibuku, alright? Atau they threw her out of the club for failing to pay her membership fees. Nah, ini ini artinya mengeluarkannya. Jadi bukan banyak sekali arti untuk kata throw it out atau throw out. Misalkan kalau untuk sampah tentunya dibuang. Tetapi kalau untuk orang berarti mengeluarkan. Biasanya kalau di klub-klub tertentu, kalau Anda misalkan tidak bayar uang iurannya, kalian kan dikeluarkan. Nah, itulah. Tapi dalam hal ini biasa kalau orang menggunakan kata throw out, berarti mereka kayak udah kurang menghargai Anda, bahkan tidak menghargai Anda. Mungkin karena memang Anda udah tidak bayar, mungkin suka buat-buat apa, pokoknya itulah, makanya mereka menggunakan kata throw out, alright? Itu kayak sampah dibuang. Jadi they threw her out of the club for failing to pay her membership fees, alright? Kayak gitu. Next, the scandal has resulted in the mayor being thrown out of the office, right? Atau being thrown out of office. Artinya dia kan mungkin melakukan skandal atau skandal. Kan skandal bukan hanya menyangkut seks, bisa juga keuangan, pokoknya masalah apa saja ya, atau politik dan selanjutnya. Jadi the scandal has resulted in the mayor being thrown out of office. Nah, cara Anda lafalkan ini bisa mayor, bisa juga mayor. Jadi bisa kayak gini, sebentar aku tuliskan. Mayor kayak gini. Atau bisa juga kayak gini aja, mayor. Nah, kalau untuk orang Inggris biasanya kebanyakan mereka pakai ini aja. Meskipun R-nya nggak berbunyi. Mereka me, kayak gitu aja ya. Jadi seperti kambingnya me. Jadi the scandal has resulted in the mayor being thrown out of office. Oh, udah selesai ya. Nah, yang kedua ini sekali lagi dalam hal ini artinya kayak dia dipecat ya. Jadi bukan kayak dia diangkat dan dibuang kayak gitu. Bukan kayak gitu, tetapi dia dipecat atau diusir bahkannya. Dia kayak sampah masyarakat yang tidak dipakai lagi. Kalau dia memiliki skandal ya dia adalah sampah masyarakat, makanya dibuang. Atau kayak kalimat yang kedua ini, they threw her out of the club
for failing to pay her membership fees. Alright, kayak gitu. Atau I can't believe you threw my mother's card out, kayak gitu ya. Atau that's so disgusting, throw it out. Alright, kayak gitu ya. Jadi aku harap teman-teman mengerti. Pokoknya kalau kalian mau buang sesuatu, pakailah ini, lebih enak dah. Nah, kalau kalian mau mendeskripsikan sesuatu, tadi aku nggak jelaskan yang ini ya. Maaf ya. Kalau kalian atau memang saya belum menjelaskan? Seharusnya udah ya. Nah, kalau misalkan, kalau tadi saya belum jelaskan. Jadi kalau kalian mau menjelaskan sesuatu, kalian secara informal ya, kalian bisa pakai gaya Brad Pitt tadi ya. Dia bilang it's no fat, it's no sugar, it's no dairy. Nah, kayak gitu ya, it's no good. Jadi tapi itu dalam situasi yang informal banget. Tetapi kalau dalam situasi yang formal, kalian bisa pakai misalkan it does not contain. Kalian pakai ini, contain, alright? Atau it does not have, alright? It doesn't have fat, it doesn't have sugar, it doesn't have atau contain dairy. Nah, kalian pakai yang itu, kata-kata seperti ini. Tetapi dalam kehidupan yang informal, kalian bisa kayak Brad Pitt ini, it's no fat, it's no sugar, it's no dairy, kayak gitu ya. Misalkan di sini aku udah buatin kalimatnya, it's no MSG, it's no fat, it's no sugar, it's a healthy food, alright? It's good for you. Kayak gitu, bagus untuk Anda. Jadi tidak mengandung MSG, tidak mengandung fat atau kegemukan nanti kalian. It's no sugar, nggak mengandung gula. It's a healthy food. It's good for you. Bagus untuk Anda. Atau aku bisa deskripsikan kayak saya menciptakan kekayaan saya dari apa, kayak gitu. Misalkan, it's no luck, it's no help, it's my own effort. I create my own wealth. Atau I created my own wealth. Kayak gitu ya. Jadi Anda mau mendeskripsikan sesuatu bahwa itu tidak mengandung itu, kalian bisa pakai hal-hal seperti ini. Aku harap teman-teman mengerti ya. Dan kita udah bahas semua. Semoga ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita, karena ini adalah YouTube terbaik untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Dan Anda pasti cepat lancar ngomong bahasa Inggris, karena yang kita ajarkan adalah sesuatu yang praktis yang bisa Anda pakai langsung dalam kehidupan Anda setiap hari. So, don't forget to subscribe to our channel Kursus Bahasa Inggris RPA 100, ataupun press the bell icon, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasinya ya. Dan juga jangan lupa untuk like halaman Facebook kita dan juga press the bell icon, nyalakan loncengnya. Caranya adalah klik di video ini, kemudian di sini ada nama kita Kursus Bahasa Inggris RPA 100, klik dan di sampingnya ada loncengnya. Klik lonceng tersebut dan pilih semua video. Dan begitu saja. Oh ya, untuk teman-teman sekalian, karena kedepannya ini adalah kabar gembira untuk kalian. Kedepannya kita ingin menciptakan, mungkin bulan depan kita udah buka pendaftaran. Bukan mungkin, tapi memang kita udah buka pendaftarannya. Jadi kita mau membuat kursus yang mana kita mau tantang Anda bisa lancar ngomong bahasa Inggris dalam 1 bulan saja ya. Anda bisa menghubungi nomor WA ini untuk bisa nanti dapatkan informasinya ya. 0813 8719 8968 ya. Nah, kita akan menciptakan sebuah produk yang sangat bagus, yang mana ada bimbingannya. Kali kita akan ada Zoom, jadi kita ngomong kayak face to face kayak gini, ataupun kita juga ada grup WA-nya untuk kita latih kalian setiap hari. Jadi ini adalah sebuah grup yang intensif hanya untuk kursus bahasa Inggris, dan kita akan latih kalian secara intensif selama 1 bulan dengan tujuan supaya kalian cepat lancar ngomong bahasa Inggris dalam 1 bulan tersebut. Kita udah siapkan sistemnya yang lebih detail yang bisa membantu Anda semakin lancar ngomong bahasa Inggris. Pokoknya semuanya udah lengkap, sangat-sangat sederhana. Jadi meskipun kalian baru saja mulai ngomong bahasa Inggris, kalian pasti akan bisa, karena ini sangat-sangat sederhana. Ataupun kalau kalian belum mau ikut yang ini, kalian juga bisa minta salah satu program kami yang sangat-sangat populer juga, yaitu yang ada 85% off. Ada 85% diskon, Anda hanya bayar 150.000 aja. Ini juga kalian bisa, tapi hanya ini nggak ada Zoom-nya. Jadi ini kalian bisa juga ikutin, silahkan nanti tanyakan nomor ini ya. Jadi begitu saja. Oh ya, apalagi ya, tadi aku ingat tapi lupa. Ya udah, nanti di video berikutnya baru aku sampaikan. Oh ya, dan praktikan ini semua ya. Jangan lupa praktikan, wajib praktikan. Kalau kalian nanti di kelas Zoom saya ke depannya, yang saya minta adalah praktik terus-menerus, dan aku mau supaya kalian lebih cepat lancar ngomong bahasa Inggris. Dan begitu saja, silahkan lanjutkan video ini. Good luck guys. Hi. All right, it's no fat, it's no sugar, it's no dairy, it's no good. Throw it out. Hi.
Right. All right, it's no fat, it's no sugar, it's no dairy. It's no good. Throw it out.